Itachi lahir di klan Uchiha, salah satu klan paling kuat di Konoha. Dari kecil dia udah nunjukin kalau dia bukan anak biasa. Umur 4 tahun dia ngelihat langsung kekacauan perang dunia ninja ketiga. Mayat berserakan, darah di mana-mana, dan nyawa manusia yang rasanya murah banget. Pengalaman ini bikin Itachi jadi anak yang cepat dewasa dan mulai mempertanyakan arti hidup dan perang. Dia nggak pengen dunia terus-terusan kayak gini. Dari segi kemampuan, dia berkembang jauh lebih cepat dari anak-anak seumurannya. Umur 7 tahun, dia udah lulus Akademi Ninja. Umur 8 tahun, dia udah ngebuka Sharingan. Sesuatu yang bahkan sebagian besar Uchiha butuh waktu bertahun-tahun buat dapetinnya. Umur 10, dia jadi Chunin. Dan umur 13, dia udah jadi anggota Anbu, pasukan elit yang tugasnya nggak main-main. Tapi di balik kejeniusannya, Itachi juga ngerasain tekanan besar dari ayahnya, Fugaku Uchiha. Fugaku adalah kepala klan Uchiha dan ngeliat Itachi sebagai harapan terbesar mereka. Harapan ini nggak sekadar buat kejayaan klan, tapi juga buat rencana rahasia mereka, kudeta terhadap Konoha. Konflik klan Uchiha versus Konoha, Itachi di persimpangan jalan. Sejak insiden serangan Kyuubi ke Konoha yang sebenarnya gara-gara Obito Uchiha, tapi Uchiha disalahin, klan Uchiha mulai dikucilkan. Mereka dipindahkan ke daerah terpencil di desa dan diawasi ketat sama Konoha. Hal ini bikin mereka makin dendam dan akhirnya nyusun rencana buat ngegulingin pemerintahan Konoha. Disinilah posisi Itachi jadi ribet. Dia adalah anggota Anbu yang tugasnya melindungi desa. Tapi dia juga anak kepala klan Uchiha yang lagi ngerencanain pemberontakan. Dia mencintai desa tapi juga mencintai keluarganya. Di tengah dilema ini, ada satu orang yang sadar kalau Itachi sedang tersiksa. Shisui Uchiha, sahabat sekaligus figur kakak bagi Itachi. Shisui juga pengen mencegah perang saudara dan dia punya cara damai menggunakan Koto Amatsukami, genjutsu tingkat tinggi yang bisa mengubah pikiran seseorang tanpa mereka sadari. Rencananya dia bakal ngegunain ini ke Fugaku biar klan Uchiha nggak jadi memberontak. Sayangnya sebelum sempat melakukannya, Danzo, salah satu petinggi Konoha yang penuh intrik, merebut salah satu matanya dan bikin semua rencana gagal. Karena sadar kalau dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Shisui akhirnya bunuh diri di depan Itachi setelah ngasih mata satunya ke Itachi sebagai kepercayaan terakhir. Kejadian ini jadi pukulan besar buat Itachi. Dia kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar ngerti penderitaannya. Pembantaian klan Uchiha. Beban yang harus ditanggung sendiri. Setelah kematian Shisui, Itachi semakin terisolasi. Klan Uchiha melihatnya sebagai pengkhianat, sementara Konoha hanya menganggapnya sebagai alat. Danzo akhirnya mendekati Itachi dan bilang kalau satu-satunya cara buat mencegah perang adalah dengan memusnahkan klan Uchiha sendiri. Itachi nggak punya banyak pilihan. Kalau dia nggak melakukan ini, Uchiha bakal melakukan kudeta dan perang bakal pecah di dalam desa. Perang ini nggak cuma bakal ngehancurin Uchiha, tapi juga bikin Konoha lemah dan bisa diserang desa lain. Korban bakal lebih banyak lagi. Dengan berat hati, Itachi akhirnya setuju. Tapi dia minta satu syarat. Sasuke harus tetap hidup. Malam pembantaian pun terjadi. Dibantu oleh Tobi, yang saat itu masih menyamar sebagai Madara Uchiha, Itachi membantai seluruh keluarganya. Dia ngebunuh ayah dan ibunya sendiri, meskipun mereka nggak melawan. Ibunya bahkan sempat bilang kalau dia tetap bangga sama Itachi, apapun yang terjadi. Tapi dia nggak membunuh Sasuke, justru dia membuat Sasuke percaya kalau dia adalah musuh besar yang mengkhianati klannya demi kekuatan. Dia pengen Sasuke punya alasan buat hidup dan jadi lebih kuat. Setelah itu Itachi pergi dari Konoha sebagai buronan. Bergabung dengan Akatsuki mata-mata dalam bayang-bayang. Setelah meninggalkan desa, Itachi langsung menuju ke Akatsuki, sebuah organisasi kriminal yang berisi ninja kelas atas. Tujuan utamanya adalah memata-matai mereka dari dalam untuk menjaga Konoha. Di Akatsuki, dia dipasangkan dengan Kisame Hoshigaki, seorang ninja kuat dari Kirigakure. Awalnya mereka berdua terlihat kayak pasangan yang dingin dan sadis. Tapi seiring waktu, Kisame mulai menghormati Itachi. Meski Kisame adalah seorang pembunuh tanpa ampun, dia tetap bisa melihat kalau Itachi punya sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keinginan untuk berbuat jahat. Selama bertahun-tahun di Akatsuki, Itachi tetap menjalankan misinya.
menjaga keseimbangan kekuatan di dunia ninja sambil tetap mengawasi Sasuke dari jauh. Ia terus bermain sebagai villain di mata adiknya, berharap suatu hari nanti Sasuke bakal cukup kuat untuk mengalahkannya. Hidup yang penuh pengorbanan. Itachi bukan ninja biasa. Dia hidup dalam bayang-bayang, selalu membawa beban berat di pundaknya. Dia dihujat sebagai pengkhianat oleh Uchiha, dianggap musuh oleh Konoha, dan dicari oleh adiknya sendiri untuk dibunuh. Tapi di balik semua itu, dia tetap ninja yang paling setia pada desanya. Hidupnya adalah tragedi yang dia pilih sendiri demi kebaikan orang lain. Meskipun akhirnya dia mati di tangan Sasuke, dia tetap menang karena rencananya berhasil. Sasuke menjadi lebih kuat dan akhirnya menemukan kebenaran tentang kakaknya setelah semuanya terlambat. Kisah Itachi adalah bukti kalau terkadang pahlawan sejati bukanlah yang terlihat di atas panggung, tapi yang bekerja dalam bayang-bayang, mengorbankan segalanya demi orang lain.